me do my two-step. Premiumbeat.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiarto, NIM 111810088. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari jawaban tugas UTS manajemen resiko. Di dalam kerjaan kita tidak asing dengan istilah manajemen resiko, di mana manajemen resiko sendiri adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Untuk manajemen risiko, SNI ISO 3100/2018 terdiri atas 3 komponen, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Prinsip memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Kerangka kerja membantu integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Proses melibatkan penerapan sistematik kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas manajemen risiko. Dengan kata lain, prinsip adalah fondasi dasar manajemen risiko, kerangka kerja adalah sistem manajemen risiko dengan siklus PDCA, sedangkan proses adalah kegiatan nyata pengelolaan risiko. Sedangkan untuk prinsip manajemen risiko sendiri itu terdiri dari 8. Yang pertama itu terintegrasi, yang artinya menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Hal ini merupakan sebuah pernyataan logis agar manajemen risiko dapat mendukung pencapaian sasaran atau peningkatan kerja atau mendorong inovasi. Yang kedua itu terstruktur dan komprehensif. Ketiga, disesuaikan. Keempat, inklusif, dan kelimanya dinamis. Keenam, informasi terbaik yang tersedia, di mana prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko itu menggunakan informasi historis dan saat ini serta harapan masa depan sebagai masukan. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya, dan 8 itu perbaikan sinambung. Keberadaan penjelasan di atas itu sangat bermanfaat sebagai panduan dalam perencanaan kerangka kerja manajemen risiko maupun praktik dari proses manajemen risiko. Sedangkan proses manajemen risiko, unsur implementasi dari kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan dengan proses manajemen risiko 6 tahap proses, terdiri atas 3 tahap inti: penetapan lingkup, konteks dan kriteria, penilaian risiko, serta perlakuan risiko, dan 3 tahap payung, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya penetapan lingkup, konteks dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan. Ada juga asesmen risiko. Dalam suatu proses menyeluruh yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Asesmen risiko dapat dilakukan baik dalam tingkat organisasi, departemen, atau bisnis unit, sampai pada tingkatan aktivitas proyek atau inisiatif spesifik yang dihadapi oleh suatu organisasi. Lebih jauh lagi, asesmen risiko juga dapat dilakukan terhadap risiko eksternal organisasi, misalkan risiko yang timbul akibat adanya bencana alam. Juga mitigasi risiko.
di mana pengertiannya yaitu pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atau resiko. Karena wujud resiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan resiko secara baik dan benar, tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama, artinya tidak mengganggu bisnis yang kita jalankan. Selain kita mendengar manajemen resiko, kita juga tidak asing dengan istilah atau yang baru viral kemarin, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan bagian dari Omnibus Law. Rancangan undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan lantaran dianggap merugikan para pekerja atau buruh dan hanya mementingkan pemberian kerja atau investor. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu dapat diakses melalui publik, melalui website lah, sudah banyak di-share di sana juga. Total halaman untuk undang-undang ini yakni 1187 halaman. Terus undang-undang ini itu berisi tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM lah. Kemudahan berusaha, kebijakan fiskal nasional hingga dukungan riset dan inovasi. Artinya keuntungan dan kekurangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tergantung pendapat masing-masing pribadi. Itu menurut saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.